Salam satu hati, perkenalkan nama saya Besar Triastono, marketing eksekutif dari Sentra Sakti Agratama. Saya sebagai seorang marketing ya dikarenakan saya senang sekali untuk bersaing, ingin jadi yang nomor satu, terus saya suka bergaul dengan banyak orang. Jadi begitu saya terkena dampak pengurangan di perusahaan sebelumnya, saya memberanikan diri untuk melamar menjadi seorang marketing di dealer yang sedang naik pesat. Saya masuk di Sentra Sakti Agratama itu Februari 2020. Pada saat itu sih COVID sudah ada, tapi di Solo belum. Februari saya masuk, tapi April Solo sudah ada. Jadi itu berat sekali. Pertama saya masuk ke Sentra Sakti Agratama di cabang Pakel itu ada 4 marketing, 2 keluar. Tinggal saya sama Pak Dianto. Masuk pun diulang. Selama pandemi kan keadaan memang baru sulit-sulitnya. Ada pameran di luas pun sepi sekali, hanya 1-2 anak kecil tidak boleh masuk. Memang berat itu, untuk saat itu memang berat. Kenapa bertahan? Mungkin gini ya, saya di situ sudah mendapatkan, kalau bekerja itu senang dulu. Kalau saya seperti itu, saya senang, saya nyaman dulu. Kalau gaji nanti bisa menyesuaikan. Padahal untuk saat itu kita hanya dapat jatah masuk hanya 15 hari 1 bulan, bergantian dengan pagi. Baiknya di sentral itu tidak pernah terjadi pengurangan selama pandemi. Itu bagusnya di situ. Jadi semua karyawan tidak ada satupun yang dirumahkan itu. Kita harus berterima kasih lah. Kalau di perusahaan lain mungkin sudah hilang setengah atau hilang berapa. Tapi pas di sentral itu walaupun keadaannya ya pandemi seperti apa, tapi tidak ada satupun karyawan yang dirumahkan. Berat memang harus jalani. Tidak tahu, makanya harus terus bertahan. Suka duka menjadi seorang marketing ya dukanya dulu ya, kita ceritakan dukanya dulu aja. Kalau ditolak, ngasih brosur aja tidak diterima, terus tidak ditanggapi, itu hal seperti itu hal biasa lah kalau untuk saya. Sukanya kalau kita sudah dapat konsumen, apalagi konsumennya sudah merespon dengan baik sampai terjadi transaksi di pameran-pameran. Yang penting kita niat baik, kita menawarkan barang pasti kan dengan niat yang baik, orang menerima pasti dengan yang baik. Apalagi kalau yang ditawarkan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Kalau ini menurut saya bukan guru ya, ini hanya masukan saja untuk teman-teman. Kalau pas di pameran itu, yang penting kita menguasai materi dulu lah, kita hafal harganya dulu. Jadi begitu kita ngasih brosur ke pelanggan yang ada di pameran, itu pasti hal pertama yang ditanyakan adalah berapa harganya, seperti apa aplikasi-aplikasinya, istimewanya di mana, kekurangannya di mana, itu pasti. Makanya itu untuk teman-teman baiknya kita kuasai dulu materi, baru kita nyebar brosur. Begitu ditanya, jadi kita tidak bingung. Jadi intinya kalau di pameran kita harus betul-betul kuasai materinya dulu, kita sebar brosur untuk pelanggan, jadi kalau ditanya kita tahu lah. Memang harus, kalau di marketing pertama sih mental. Kalau menurut saya mental marketing harus terbentuk. Dimana kita harus bekerja keras, harus cari konsumen dalam keadaan pandemi itu berat sekali memang. Tapi memang harus jalan memang. Namanya juga bekerja, kalau tidak bekerja juga tidak makan gitu. Kalau untuk membentuk mental seorang marketing sih kalau menurut saya track record itu penting. Sudah berapa lama, tidak mudah menyerah, orang gampang gelo. Untuk mewujudkan semua itu kita harus sering ketemu dengan orang, kita harus berinteraksi dengan orang. Contohnya di pameran-pameran, canvassing, pasti kita berinteraksi terlalu, kita head to head dengan orang, kita ngobrol, pasti ada pertanyaan yang harus dijawab. Makanya itu kita harus sering mengadakan pameran di tempat-tempat mall, ramean lah, misalnya di pasar malam, atau canvassing sesering mungkin. Karena dengan canvassing dan event-event itu secara langsung membentuk mental kita sendiri. Kita jadi berani, jadi kendel lah. Tapi dengan catatan kita harus menguasai materi dulu ya. Jadi kita kuasai dulu materi, kita canvassing, tadi event, kita eksekusi lah, gitu, kita praktekkan. Kalau untuk sebenarnya menarik pelanggan, standar aja kalau saya. Kita tawarkan promo-promo yang sedang ada, berikan hadiah-hadiah yang tersedia. Yang penting kalau untuk sama pelanggan, jangan pernah berbohong. Kalau tidak ada barang, bilang tidak ada barang. Kalau ada, kita ada. Kalau inden, berapa lama kita harus inden. Karena biasanya kalau pelanggan sekali dibohongi, dia tidak akan percaya lagi dan tidak akan kembali lagi. Itu pasti.
Kalau menurut saya konsumen bagi saya sebagai seorang marketing adalah gara-garanya, karena dari mereka lah kita itu mendapat order atau pekerjaan. Kalau bisa sebaik mungkin lah kita memberi pelayanan pada konsumen, karena begini, konsumen sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik, dia tidak segan-segan untuk mereview atau merekomendasikan pada orang lain agar seandainya kita jual seperti kita lah jualan motor. Kalau konsumen puas dengan apa yang kita berikan, dia akan merekomendasikan pada teman, saudara, itu pasti. Mereka akan tahu lah, oh pasti dengan dapat harga bagus, dapat pelayanan bagus. Jadi kalau menurut saya konsumen adalah segala-galanya sih. Sentra Satya Pratama, sukses. Honda,